Kalau saya dengar tentang Indonesia sekarang, yang tiga hal yang langsung saya dipikirkan adalah pertama Indomie atau mie. Mie adalah karena di mana-mana pasti ada mie-nya. Namaste Meredos, welcome to Thai Apps Belajar di India Channel. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya buat info-info menarik tentang India. Halo Meredos, ada berapa pulau nih di Indonesia yang udah pernah kamu kunjungin? Hayo, apa baru sebagian kecil aja? Nah, kita mau kenalan hari ini sama Mr. Raffi Makija yang udah pernah mengunjungi hampir semua pulau di Indonesia loh. Wah, keren banget nggak sih? Apa ya pendapat beliau tentang Indonesia? Yuk langsung aja kita dengar pendapatnya. Selamat siang, sore teman-teman. Kenalan saya, nama saya Raffi Makija, berasal dari India, tapi sudah 23 tahun tinggal di Indonesia. Walaupun saya masih warga negara India dari paspornya, tapi hatinya udah Indonesia teman-teman, karena udah 23 tahun tinggal di Indonesia, tinggal di Jakarta Utara, dan occupation saya adalah sebenarnya adalah bagaimana India dan Indonesia bisa kerjasama di bidang pendidikan. Jadi itu adalah yang kegiatan saya yang dilakukan setiap hari. Jadi teman-teman, yang saya sebenarnya datang ke Indonesia udah 23 tahun ya, tahun 1999. Jujur aja, waktu yang saya datang, waktu itu saya nggak bisa ngomong bahasa Indonesia sama sekali. Dan juga saya masih ingat waktu saya mau datang ke Indonesia, banyak teman-teman bilangin, oh kenapa mau ke Indonesia? Karena ya mereka kan ada stereotype. Stereotype adalah Indonesia negara yang dimana adalah yang ada banyak terorisme, ada tsunami, ada gempa. Ini kan adalah stereotypes. Jadi jujur aja saya takut untuk datang ke Indonesia, to be very honest, jujur ya teman-teman, saya takut. Tapi setelah datang ke sana, kelihatannya yang biasa aja, sama seperti India aja. Dan cultural shock adalah yang bahasa. Karena jujur aja saya kan waktu itu nggak bisa ngomong bahasa Indonesia sama sekali, karena at that time I could only speak English. Dan ada banyak kata-kata yang sebenarnya ada artinya beda sekali. Like contohnya yang satu hal yang saya masih ingat yang adalah susu. Yang susu yang apa yang kita katakan di Indonesia adalah namanya milk atau susu untuk minum. Ada yang teman saya bilangin minum susu, tapi di India susu artinya kita mau ke toilet. Jujur aja saya takut sekali, pikir aduh gimana ya kok Indonesia minum susu, karena waktu itu saya pikir susu dari sisi India itu kan susu adalah yang mau ke toilet, tapi kok orang Indonesia minum susu. Tapi itu adalah cultural shock ya teman-teman. Jadi seperti itu saya baru sadar juga sebenarnya, walaupun ada kata-kata ya bahasa, karena yang bahasa Indonesia kan ada banyak influence dari Urdu. Jadi itu kan kita ada banyak kata-kata yang sama, tapi ada yang beda juga antara India dan Indonesia, karena ada influence-nya dari Sanskrit. Karena bahasa Indonesia juga kita tahu ya teman-teman, ada influence dari Sanskrit. Jadi itu adalah yang cultural shock yang saya dihadapi, dan saya pikir itu adalah hal sesuatu saya harus belajar bahasa Indonesia waktu saya datang tahun 1999. Oke, kalau saya dengar tentang Indonesia sekarang, yang tiga hal yang langsung saya dipikirkan adalah pertama Indomie atau mie. Mie adalah karena di mana-mana pasti ada mie-nya. Dan juga dari pengalaman saya, karena udah lama, saya pikir Indonesia kalau kita bilang ada pulauan, there are a lot of islands, pulau. Terus yang ketiga adalah yang di humbleness atau yang keramaan untuk orangnya. Because people in Indonesia generally are very humble people, very polite people. Jadi mungkin ini adalah tiga hal yang saya dipikirkan kalau dibicarakan tentang negara Indonesia. Jadi teman-teman, sebenarnya saya saat ini udah di travel 17 provinsi teman-teman. Dari 34 provinsi yang ada di Nusantara, udah travel 17 provinsi, dan masih ada 17 lagi. Dan mudah-mudahan di sebelum tahun 2023 bulan Maret, saya kan mau selesai 34 provinsinya. Jadi yang tiga provinsi kalau saya bilangin yang mungkin yang menarik atau mungkin ada sesuatu yang saya pasti ingatkan adalah pertama yang Madura. Karena teman-teman kita semua tahu ya, kalau kita bilang Madura, semuanya pikir, oh kalau orang Madura hati-hati loh. Ya itu kan biasa pikirin di Indonesia seperti itu ya teman-teman. Tapi saya sendiri udah pernah ke Madura, tapi orangnya ramah sekali teman-teman. Jujur aja, they're very very humble, polite, dan mereka selalu ada makanan. Kalau kita mau meeting dengan mereka, harus ada makanan. Dan juga mereka kan sebenarnya ada satu slogan namanya Madura aman, Madura nyaman, karena persepsi atau stereotip yang orang di Jawa atau di Sumatera atau dimanapun yang tentang Madura adalah hal yang negatif. Tapi menurut saya
itu nggak ada sama sekali. Jadi mungkin itu adalah yang hal pertama, yang provinsi pertama. Yang provinsi yang kedua adalah tentang Sumatera Barat. Karena kalau kita bilang dari pariwisata, selalu kita katakan adalah Bali ya teman-teman. Memang Bali is beautiful. Saya nggak bilangin Bali is not beautiful. Bali is beautiful, tapi jujur aja, kalau kita bilangin Sumatera Barat, kalau kita mau ke Padang atau ke tempat-tempat yang di Sumatera Barat, luar biasa teman-teman. Itu kan kalau kita lihat air terjun, kalau kita mau lihat yang pariwisata yang views, yang ada gunung, luar biasa. Tapi nggak ada banyak orang tahu. Teman-teman saya yang berasal dari Indonesia, maaf, mereka sendiri juga nggak tahu karena mereka cuma tahu yang Jawa atau mungkin tahu yang Bali, tapi mereka belum tahu tentang itu. Jadi mungkin yang tempat yang kedua adalah yang Sumatera Barat. Yang nomor tiga yang menarik adalah yang kalau kita lihat lagi di Sumatera, mungkin adalah Bengkulu. Kalau kita lihat Bengkulu atau mungkin yang Jambi, Bengkulu dan Sumatera Selatan teman-teman, kalau kita lihat mereka provinsinya yang kaya sekali karena ada banyak natural resources-nya, karena ada batu bara, ada karet, ada banyak pendapatan untuk provinsi masing-masing. Cuman again itu kan banyak orang belum tahu dan mereka kan cuman pikir Jawa adalah yang Indonesia, tapi sebenarnya menurut saya ada banyak tempat yang lain di luar Jawa yang ada juga menarik. Sebenarnya tadi kan cuma pilih tiga, tapi jujur aja setiap provinsi ada banyak. Sebenarnya kalau kita bilang Bangka Belitung juga ada tempat yang luar biasa. Yang kalau kita bilang Bangka Belitung, atau mungkin juga teman-teman kalau kita bilang Kepulauan Riau, di sana kalau kita mau ke Tanjung Pinang atau kita mau juga ke kepulauan namanya 16. Itu luar biasa itu tempat-tempatnya, dan ini adalah hal-hal yang saya ingin mau lagi ke sana. Udah yang menarik ini adalah yang kalau kita lihat anak-anak yang mereka kan mau ambil tangannya dari orang tua dan mau ke they put it on, mau di atas kepalanya. Itu menurut saya yang itu luar biasa karena ini kan adalah kita mau anaknya mau hargain orang tuanya. So I think itu adalah hal sesuatu which I really feel good. Itu kan saya senang sekali kalau saya lihat itu. Tapi itu udah mulai turun menurut saya karena sebelumnya saya lihat yang sering, tapi sekarang udah mulai jarang ya lihatnya itu. Mungkin di kota nih ya, karena saya tinggal di Jakarta mungkin itu nggak sering, tapi mungkin di daerah-daerah mungkin ada ya, mungkin masih hal ini masih lagi dilakukan di sini. Oke, ini hal menarik teman-teman, karena kalau kita tinggal di Jawa, kita pikir Indonesia adalah negara yang luar biasa karena semuanya gampang. Tapi teman-teman kalau kita pergi luar Jakarta atau luar Jawa, ya baru kita tahu itu kan sebenarnya ada banyak hal. Walaupun menurut saya teman-teman, pemerintah sekarang itu kan lagi dilakukan banyak hal, jadi bagaimana infrastruktur bukan cuma pikirin tentang di Jawa aja, tapi ada yang provinsi lain. Dan hal satu yang kalau saya bilangin memang infrastruktur itu penting sekali, karena kalau di Sumatera teman-teman sekarang, ini kan mereka lagi dibikin namanya yang tol Sumatera, mereka masih lagi dibikinin, tapi udah mulai. Intinya udah mulai, tapi saat ini kalau ada teman-teman mau ke Sumatera, susah sekali kalau kita mau jalan-jalan di Sumatera karena kalau dari satu provinsi ke provinsi lain itu waktunya lumayan panjang. Contohnya kalau dari Lampung kalau mau ke Palembang cuman ada tol yang jalan dan itu 4-5 jam bisa nyampe ke Palembang. Tapi teman-teman kalau kita mau dari Lampung mau ke Bengkulu atau dari Bengkulu mau ke Padang atau ke Pekanbaru atau ke Jambi, susah sekali. Itu kan waktunya perlu sekitar 14-15 jam dari satu kota ke kota lain. Artinya di Jawa kita kan kalau mau travel atau kita mau jalan-jalan atau kita mau hiburan, itu kan kita kan ada option seperti ada kereta atau train, itu kan ada, kita kan bisa naik bus atau mobil, kita kan ada pesawat. Tapi di Sumatera aja teman-teman itu nggak ada. Like contohnya kereta nggak ada sekali. Itu kan kereta tidak ada. Yang kedua kalau kita mau naik pesawatnya itu kan harus transitnya balik ke Jakarta. Contohnya kalau saya dari Bengkulu mau ke Padang, ya saya nggak bisa langsung, nggak ada pesawat langsung. Jadi saya ambil flightnya atau ambil pesawat dari Bengkulu, saya harus transit dulu ke Jakarta 8 jam, baru ada pesawatnya ke Padang. Jadi itu adalah ada banyak hal teman-teman yang kita kalau saya bilangin dari sisi infrastruktur atau dari kalau pikirannya dari Jawa jauh beda. Dan saya masih belum pernah ke Indonesia Timur, tapi saya yakin
yang kendala yang saya dihadapi kemarin di Sumatera mungkin sama yang kalau kita bilangin di Indonesia Timur dan lain-lain. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau kita bilang India dan Indonesia kalau saya bilang they are the two sides of one coin. Ada banyak kesamaan walaupun ada perbedaan. Kalau saya bilang kesamaan, ya kalau kita bilang dari makanan ya teman-teman, nasi. Ya, kita kan tahu ya di Indonesia kalau belum makan nasi belum puas ya teman-teman. Jadi itu sebenarnya sama aja di India juga. Tapi itu mungkin ke negara yang mungkin di India yang di selatan. Ya, teman-teman harus diingatkan ya, di India sama dengan seperti Indonesia itu negaranya luas. Nah, India kan kalau kita lihat dari utara sampai di selatan itu 3.000 kilometer dan dari timur ke barat juga 3.000 kilometer. Sama dengan Indonesia. Kalau kita lihat di Indonesia dari Indonesia cuma Sumatera aja dari selatan sampai utara itu bisa 3.000 kilometer. Jadi it's a huge country. Jadi intinya maksudnya adalah ada banyak hal kesamaan seperti tadi yang makanan nasi. Yang kedua adalah yang kalau saya bilang agama Islam. Ya, teman-teman harus diingatkan India adalah negara yang kedua di mana yang ada penduduk dengan ibadah yang Islam. Artinya kalau kita mau cari makanan halal atau kita mau cari yang masjid gampang sekali. Itu kan yang kesamaannya. Nah, tapi kebedaannya kalau saya bilangin biaya hidup teman-teman. Biaya hidup menurut saya di India jauh lebih terjangkau. Saya nggak tahu kenapa ya, tapi ini ada hal sesuatu yang mungkin teman-teman harus tahu. Karena contohnya kalau saya di India saat ini juga, kalau kita mau makanan, mungkin di makanan yang tempat sederhana aja ya, bisa 2.000 sampai 3.000 perak kita bisa dapat makanan. Di Indonesia maaf, itu tidak bisa, itu kan lumayan mahal. Saya masih ingat di tahun 1999 saya bisa dapat makanan gorengan karena saya suka makanan gorengan teman-teman. Waktu itu yang untuk 1.000 bisa dapat 4 butir ya atau 4 pieces. Tapi sekarang cuma bisa yang satu biji aja. Artinya it's quite expensive kalau saya bilangin dengan biaya hidup. Dan kalau saya kasih satu contoh adalah kalau kita bilang sayuran, karena kita semua yang manusia kan makanan ya teman-teman. Yang sayuran di India saat ini juga kita bisa dapat sayuran dari 2.000 sampai 4.000 per kilo. Tapi di Indonesia teman-teman saya lihat di Jakarta ya itu nggak ada kurang dari 15 atau 20.000. Walaupun saya udah kemarin waktu saya ke provinsi yang lain, ya maybe daerahnya kan agak mungkin kurang mahal ya kalau banding sama Jakarta, Surabaya atau Bandung. Tapi di daerah-daerah juga nggak ada kurang sekitar 6.000 sampai 8.000 atau 10.000 itu kan sayuran. Artinya apa? Kalau kita bilang dari sisi biaya hidup, India lumayan terjangkau kalau banding sama Indonesia. Oke, mungkin pendidikan teman-teman penting sekali ya. Jadi ya, nah di India teman-teman bahasa yang pengantar adalah 100% pakai bahasa Inggris. Maaf, kita tahu di Indonesia ya, itu kan ada gado-gado ya, ada yang bahasa Inggris tapi ada juga yang bahasa Indonesia. Yang kedua adalah buku-buku. Karena di harga buku kalau kita bilang di India teman-teman itu murah sekali. It's very very affordable. Like contohnya kalau ada yang harga buku yang terbit bahasa Inggris itu 600 sampai 700 halaman dengan harga 600 atau 700 ribu, buku yang sama bisa dapat di India kurang dari 100 ribu. Jadi itu bukunya itu kan murah sekali. Yang ketiga adalah yang seperti tadi yang bahasa pengantar itu 100% pakai bahasa Inggris. Dan juga menurut saya yang paling penting keberadaan di bidang pendidikan antara India dan Indonesia adalah hubungan antara akademik dan industri. Karena di India teman-teman kita adalah 40.000 universitas karena penduduknya 1,3 miliar orang. Jadi memang seperti Indonesia kita kan ada universitas yang baik sekali, ada yang average atau mungkin yang kurang bagus ada. Tapi kayak saya bilang di universitas yang baik di India itu kan hubungan antara akademik dan industri itu kuat sekali. Sampai yang kompetensi-kompetensi yang butuh dari industri yang mereka diberikan ke akademik masukin itu di kurikulum mereka juga masukin itu di dalam fasilitas infrastruktur sampai yang industri yang waktu semester 7 mereka datang ke universitas, mereka wawancara siswa dan kalau mereka punya kompetensi langsung mereka dapat kerja sebelum lulus. Jadi teman-teman ini kan artinya di India yang universitas terbaik mereka ada jaminan untuk kerja karena mereka bisa dapat kerja sebelum lulus. Dan itu kalau saya lihat di Indonesia jauh beda ya teman-teman karena di Indonesia kita belajar
tapi maaf kalau saya jujur, ini ada gap antara industri dan akademik karena kompetensi yang butuh dari industri kadang-kadang ada yang miss ya dari akademik. Jadi itu adalah yang bedanya antara India dan Indonesia di bidang pendidikan. Jadi teman-teman sebenarnya kalau kita lihat ya nama Indonesia aja sebenarnya itu berasal dari India. Karena kalau kita bilang ya Indonesia kan Indo itu kan dari Indus dan Nesos kan adalah island. Jadi sebenarnya nama Indonesia juga keluarnya dari India pertama. Yang kedua, kalau kita lihat India dan Indonesia adalah maritime tertengah. Karena banyak masyarakat Indonesia mungkin ya teman-teman belum tahu, oh India kayaknya jauh sekali. Tapi kalau kita lihat dari Aceh, right, itu kan cuma 150 km. Jadi kita adalah maritime tertengah. Yang poin yang kedua. Terus juga kalau kita lihat sebelumnya juga adalah yang Perdana Menteri India namanya Pandit Jawaharlal Nehru dan Presiden Pak Soekarno. Mereka teman baik sekali sampai the First Republic Day of India yang ada Presiden Pak Soekarno yang ikut. He was the first president yang ikut ini. Jadi hubungan antara dua negara yang ini sebenarnya dari zaman dulu yang baik. Dan juga kalau kita lihat dari sisi pendidikan, yang universitas yang pertama di seluruh dunia itu sebenarnya adalah dari India, namanya Universitas Takshila. Jadi banyak siswa dari Universitas Sriwijaya pergi ke India untuk belajar. Jadi dari zaman dulu sebenarnya hubungan antara India dan Indonesia adalah baik sekali. Tapi nggak tahu kenapa ada banyak hal yang sekarang adalah banyak stereotip tentang negara yang ini. Tapi menurut saya ke depan pasti masyarakat India dan masyarakat Indonesia karena mereka sekarang we live in a digital world, karena kita kan bisa dapat dan banyak informasi, dan saya yakin dua negara yang ini bisa kerjasama lebih kuat sekali seperti sebelumnya, di mana yang India yang penduduk yang nomor 2 di dunia dan Indonesia adalah penduduk yang nomor 4 di dunia, dan itu kan mereka adalah major players kalau kita bilang di region Southeast Asia atau di ASEAN. Dan juga sekarang baru kita tahu ya teman-teman yang G20 yang sebelumnya adalah dengan Indonesia sekarang udah diberikan ke India. Saya yakin ada banyak hal bukan cuma di bidang pendidikan tapi di bidang perdagangan dan lain-lain. India dan Indonesia bisa kerjasama jadi di mana yang masyarakat dari dua negara yang ini bisa dimanfaatkan and they can live together in peace and harmony. Nah, gimana Meredos? Menarik kan? Mau juga ngunjungin semua provinsi di Indonesia kayak Mr. Raffi? Boleh komen di bawah ya, provinsi apa sih yang paling menarik buat dikunjungi? Sampai situ dulu video hari ini. Kabi Alvida Nakena. Pirmilengge!